Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamas dan Mbak Yu kembali lagi di 1000 kisah nyata. Kamas dan Mbak Yu yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Baik, pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita horor sekian lama tinggal di kontrakan tua. Akhirnya mereka berkenalan. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jenny dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama setengah jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah kali pertamanya Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan oleh Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat barang bawaan, Sarah dan ayahnya langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan tersebut. Assalamualaikum, kami mengucap salam sembari masuk rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam Mang, sahut A. Jenny dan Teh Ava. Udah sampai, silakan. Begini adanya Sar, ucap Teh Ava kepadaku. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk. Dengan melihat sekeliling, rumah tersebut adalah rumah tua dengan dua lantai yang sedikit tidak terawat. Saat itu, Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu, terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok, sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut memang tepat berada di atas kamar Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Ava. Kamar Teh Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jenny lebih memilih kamar paling ujung di dalam. Sekitar 3 langkah dari tangga, tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup besar di depan kamar Sarah dan kamar Teh Ava. Dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar barunya. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian sudah terkelupas catnya. Pantas saja terasa dingin, memang lembab pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba, ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu, sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita,
1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikan karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh iya, Sarah bukanlah sosok yang indigo. Namun, ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan dulu sekitar pukul 7 malam dan langsung tidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang, kebiasaan Sarah hendak tidur selalu mematikan kamar lampunya. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi yang terang, tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya terkumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini hanya lampu ruangan di depannya mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahaya masuk ke jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS selama ia tertidur dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di tempat kos temannya. Yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha untuk tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa padam ya? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tempat tidurnya, Sarah menyalakan lampu kamar. Tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih di balik pintu kamar. Hihihihi. Detak jantung Sarah saat itu merasa terhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya bisa duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri bahwa ia hanya salah mendengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali seakan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus ya, itu tikus. Atau mudah-mudahan tikus, dipikirnya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Serak, duk, serak. Suara sesuatu diseret. Seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar Ava, dan berputar lagi. Hihihihi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu Sarah berusaha membaca ayat apapun yang ia ingat, tapi tidak satu pun lancar diucapkan. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama.
tidak bergerak dengan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, justru takut mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisi saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama. Akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat adzan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu pun hilang dengan sendirinya. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama kali Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatapan muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian itu kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan kecil yang menimpanya, seperti barang berpindah tempat, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan yang melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu pun mulai berkurang meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuan pertama, mereka jadi semakin akrab, hingga akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. Gerald, jemput jam 9 ya Nong, ucap Gerald sebelum menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Geller. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tidak masalah, bagi mereka suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di tempat band tersebut. Hobi Sarah memang menyanyi, dan kebetulan band Sarah dan band Gerald ada dalam satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gerald tidak ikut meeting karena suatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantarkan oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk. Dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu Gerald. Ayo berangkat Gerald. Sarah menggelengkan enggan pergi. Tapi entah kenapa, ia tak tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerald berubah menyeramkan dan berteriak marah. Ayo pergi, teriaknya. Seketika ia langsung terbangun dari tempat tidur dan kaget. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur, dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerald. Mata Sarah semakin berat. Rasa kantuknya semakin tak tertahan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu bagaimana Gerald bisa masuk? Tetot, tetot, suara ringtone HP Sony Ericsson tanda telepon masuk berbunyi. Halo Nong, Gerald bentar lagi jemput. Udah disiapkan? Cecar Gerald bersemangat. Ral, lo tadi ke kamar gue? Tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerald. Enggak tuh, Gerald baru pulang ini langsung nelpon kamu. Sarah diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih keadaan terkunci. Woi Nong, teriak Gerald di telepon. Iya, 15 lagi dijemput ya. Gue sholat isya dulu, sahutnya. Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamar.
Jani sedang bersila di ruang kamar sambil bermain HP. Tadi Gerald kesini nggak? Tanya Sarah. Nggak ada, jawab Jani tanpa berpaling dari HP-nya. Yang benar, ujar Sarah kembali berusaha meyakinkan. Beneran seharian gak ada tamu, yakin Jani. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil air wudhu dan sholat isya. Setelah sholat isya, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor, Sarah memakai jaket yang paling tebal. Tidak lupa syal lacut kesayangan warna pink. Gerald sudah datang, mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam kompleks perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan, berjalan membelangi Sarah dan Gerald. Semakin lama semakin mendekat, hingga di pertigaan SMK. Kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti apa yang mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan dalam hitungan 2 detik, mereka pun mengambil jalan yang sama dengan kakek. Tapi saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan pun sepi, tidak ada satu orang pun berjalan kaki. Sontak saja, Sarah terkesiap, otomatis mencari si kakek. Jalan komplek itu lurus, tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Gerald menyadari keganjilan gerak-gerikku. "Kenapa Nong?" tanya Gerald. "Tadi ayah aki-aki belok. Tadi ada kakak-kakak belok ke sini sebelum kita belok." "Kenapa nggak ada?" tanya Sarah dengan panik. "Jangan ngelamun, nggak ada siapa-siapa dari tadi juga," seru Gerald. Karena sudah mengalami kejadian aneh dari hari ini, Sarah pun mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerald untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat kanan dan kiri jalan. Saat itu, tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan dekat sekali dengan lintasan mereka. Tapi Gerald sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks Sarah menepuk pundak Gerald sambil berteriak, "Ral, kucing Ral, pelanin!" teriak Sarah sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. "Diam kamu Nong, gak ada apa-apa," baras Gerald. Sarah kembali bengong dan berbalik ke belakang melihat ke arah kucing tersebut. Duduk dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong. Ia pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung, kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerald memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir, tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang. Tanda mereka harus segera pulang agar menunaikan sholat subuh. Kami meminta bil. Saat waitress datang menyerahkan bil, dia bertanya, "Teh, mau pulang sekarang ya?" tanyanya. "Iya, jawab Sarah dan Gerald bebarengan. Yakin?" sahutnya menyelidik. "Iya, biar keburu sholat subuh." "Sok atuh, hati-hati di jalan ya," ujarnya. "Iya, makasih," sahut Sarah. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerald untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran.
Tukang parkir menghampiri mereka dan tebak, percakapan yang sama terulang lagi. Berujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika, Sarah dan Gerald pun saling berpandangan, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkatnya hanya intro. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda. Kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi dan mengalami dua kejadian pertama, Sarah dan Gerald tidak akan mengalami kejadian ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.